menyampaikan sesuatu yang salah gitu, itu bisa kita counter terlebih dahulu. Sehingga akhirnya ya apa yang salah itu dapat kita perbaiki misalnya ya, sementara yang benar udah kita pegang dalam diri kita begitu ya. Oke, sedikit lagi Pak Sutria tuh tadi lanjutannya mana tadi? Ya, terus di bawahnya lagi 53 apa kalau nggak salah. Oh, 3 oh ini ya. Oh ya, maaf 52. Masih tadi 52. lanjutannya. Wa qaulu Malik sekarang. Wa qaulu Malik mana? Wa qaulu Ini pojok sini. Terus sedikit lagi. Ya. Oke, udah. Ya, wa qaulu Malik dan ucapan Imam Malik, utruk min a'mali sirri ma la yuhsinu bika an ta'malahu fil alaniyati. Ya, tinggalkan amal-amal yang sifatnya rahasia yang tidak baik bagi kamu jika kamu mengamalkannya secara terang-terangan. Ya, tinggalkan amal-amal yang bentuknya rahasia yang tidak baik bagi kamu jika kamu melaksanakannya secara terang-terangan. Ya, jadi memang begini para bapak, para ibu. Di dalam agama Islam ada amal ibadah yang mungkin perlu untuk dikerjakan secara bersama-sama, kelihatan begitu misalnya, ya. Orang melihat kita, kita melihat orang. Orang mendengar kita, kita mendengar orang. Ya, karena memang ada syiarnya di situ yang dimaksudkan. Tapi juga ada memang amal di dalam Islam itu yang diperintahkan untuk dikerjakan secara ya sendiri-sendiri sebagai bagian daripada amal pribadi begitu. Nah, sekarang yang diminta adalah manakala ada amal-amal pribadi tetapi berakibat menjadi tidak baik, ya, berakibat menjadi tidak baik apabila ya diungkapkan, dinyatakan ya secara terang-terangan, maka yang demikian itu sebaiknya jangan dilanjutkan. Coba perhatikan ya. Sholat berjamaah itu penting. Ya, sholat berjamaah itu penting. Di situ mungkin udah perintah dari Allah dan Rasulnya ya melaksanakan sholat berjamaah. Maka di dalam melaksanakan sholat berjamaah kita nggak perlu berkata begini ya, ini amal rahasianya nih. Saya harus ikhlas dalam beramal. Saya tidak suka dengan ria kalau beramal, itu begitu ya. Maka saya lebih baik sholat sendiri di rumah. Karena kalau sholat sendiri di rumah saya enggak ria, saya ikhlas. Nah nih geblek nih yang begini nih ya. Setan emang maunya begitu ya. Supaya kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kita tuduh bahwa sholat berjamaah di dalamnya mengandung ria, mengandung ujub dan lain sebagainya. Itu begitu ya. Padahal sholat berjamaah sudah Rasul jamin pahalanya. Ya, Rasul nggak perlu melihat adanya ria atau adanya ujub. Orang yang datang sholat berjamaah di masjid, di musola atau di tempat-tempat lain yang dilaksanakan secara berjamaah sholat tersebut, ya, sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadhi bisab'in wa ashrina darajah atau bi khamsatin wa ashrina darajah. Sholat jamaah itu ya melebihi sholat sendirian 1/27 atau 1/25. Nah yang demikian kan perintah Rasul kalau begitu. Kita tidak bisa kemudian menafikan sholat jamaah tersebut dengan kata-kata saya tidak bisa ikhlas. Ya, saya pengen ikhlas sehingga saya tidak suka ria kalau sholat bersama-sama karena dilihat orang. Karena akhirnya harus pamer pada orang. Itu memang perintah Rasul. Perintah Rasul supaya kumpul bersama-sama untuk mensyiarkan Islam, ya, mensyiarkan Islam. Jangan sholat sendirian, ya.
Karena sholat sendirian, seikhlas-ikhlasnya sholat sendirian itu berakibat kepada kurangnya pahala. Kalau seandainya itu sholatnya benar dah begitu, ya, sholatnya benar. Nah sekarang ketika dia nih udah sholat sendirian nih, lalu kemudian ia akhirnya seolah-olah menyatakan bahwa sholat dia adalah sholat yang ikhlas begitu misalnya. Lalu kemudian di hadapan orang lain dia berkata begini, ya, nih lihat sholat saya ikhlas. Kenapa? Karena saya sholat sendirian, kagak ada yang lihat, tidak saya tunjukin kepada orang lain. Saya sholat di rumah, ya, nggak ada yang bisa melihat saya, sehingga saya melaksanakannya dengan ikhlas, tidak ujub, tidak ria. Ngomong yang kayak begitu itu buruk, ya, buruk. Tinggalkan tuh yang kayak begitu katanya, ya. Yang tadinya amalnya rahasia di rumah, ya, kemudian akhirnya ketika diungkapkan menjadi fakta nyata, ya, tapi akhirnya ya diungkapkan di hadapan banyak orang lain yang pada akhirnya juga ya ada riaknya juga kalau begitu. Bahkan bisa jadi menuduh orang lain tidak ikhlas, menuduh orang lain tidak menuduh orang lain ujub, menuduh orang lain ria dan lain sebagainya. Padahal tadinya sih dia pengen ikhlas, tapi ketika ikhlas itu diungkapkan di hadapan orang lain, ya akibatnya menjadi ria juga jadinya begitu, ya. Nah, ini nih. Jadi kita disuruh tinggalin dah yang bentuknya rahasia-rahasia kayak begitu, kalau nanti dibuktikan atau diungkapkan malah menjadi keburukan begitu jadinya. Ya, itu sebagai bagian daripada contoh kecil-kecil saja begitu. Sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud orang sebagai sahabat. As-sahabi, ya, kita akan jelaskan di sini yang pertama ta'rifnya, definisinya, kemudian hal, ya, keadaan sahabat, terus orang yang terakhir mati dalam para sahabat itu di antaranya mereka siapa yang terakhir, dan faidah mengetahui kenapa kita perlu mengetahui siapa orang yang paling terakhir meninggal. Kemudian al-mukathirun minat tahdis, orang atau sahabat-sahabat yang memperbanyak atau yang yang periwayatannya banyak di dalam meriwayatkan hadis. Didefinisikan as-sahabi, para sahabat adalah manijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aura'ahu mu'minam bihi, ya, atau Nabi melihatnya, ya, sementara ia dalam keadaan beriman kepada Nabi, wa mata ala dzalika, dan mati juga dalam keadaan beriman juga, ya. Maka siapapun orang tidak perlu dilihat keberadaannya, apakah dia orang pandai, orang pintar, orang kaya, orang miskin, ya, orang bodoh, orang putih, orang hitam seperti Bilal misalnya, ya. Enggak penting tuh. Pokoknya siapa saja yang berkumpul dengan Rasulullah, bersama-sama hidup bersama-sama Rasulullah, sekalipun sebentar, sekalipun dalam ukuran menit katanya, ya, tapi pernah berkumpul bersama Rasulullah atau Rasulullah mengetahui bahwa dirinya beriman, ya, atau ia melihat Rasulullah dan dia dalam keadaan beriman kepada Rasulullah dan mati juga dalam keadaan beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam, maka orang yang demikian itu masuk dalam kategori sahabat. Ingat ya, ingat yang didefinisikan di sini adalah orang yang hidup, orang yang berkumpul bersama Rasulullah pada masa Rasulullah hidup. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya, misalnya, mohon maaf, siapa saja boleh nih, orang yang merasa pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah gitu, lalu kemudian ya Rasulullahnya sudah mati misalnya, ya kan, Rasulullahnya sudah mati, kumpulnya dia mungkin bersama Rasul tapi dalam posisi dalam keadaan mimpi, itu tidak masuk dalam kategori sahabat. Ingat itu. Andaikan dia melihat dirinya dalam mimpinya itu dia kumpul. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Omar, ada Utsman, ada Ali, ya, ada Zubair bin Awam, ada siapa sajalah yang dianggap sahabat-sahabat besar pada waktu itu.
Ya, kumpul bersama di situ dalam satu majelis, dalam satu pasar kayak misalnya begitu dan lain sebagainya, tapi kumpulnya dalam posisi mimpi dan Rasulullahnya sudah dinyatakan wafat. Maka yang demikian itu tidak dinyatakan sebagai sahabat, ya. Yang dimaksudkan dengan kumpul itu adalah di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan setelah wafatnya Rasul. Nanti ada persyaratan wafatnya Rasul dalam kondisi tertentu, dalam keputusan hukum, ada yang memang mempersyaratkan Rasulullah harus wafat dulu. Kalau sahabat itu peraturannya Rasulullahnya harus masih hidup, ya, Rasulullahnya harus masih hidup. Tapi kalau nanti dalam bidang hukum, misalnya nanti dalam bidang ijma, itu persyaratannya memang Rasulullah harus wafat dulu, ya. Ijma para alim ulama dalam hukum Islam itu harus ada pada saat di mana Rasulullah sudah meninggal dunia. Kalau Rasulullah masih hidup, lalu kemudian para alim ulama bikin ijma, ijma'nya tidak dibenarkan, dinyatakan ijma yang salah, ya. Itu begitu. Lihat ke footnote nomor 53, Setia. Ya, keterangannya apa di situ? Nah, diperhatikan sini, ya. Fayadkhulu fihi, maka masuk ke dalam kategori sahabat, ya. Manirtadda tsumma raja'a ilal Islam. Yaitu orang yang pernah murtad lalu balik lagi ke dalam Islam. Ya. Pak Sutria, apa namanya itu? Iya, oke. Udah dihilangkan. Cukup kecilin lagi kegedean. Saya ketutup jadinya. Seperti, ya oke, pas. Seperti orang masuk dalam kategori sahabat termasuk orang yang murtad, ya, udah masuk Islam nih, kemudian balik lagi ke dalam agama Islam, ya. Jadi udah pernah masuk Islam, balik lagi ke dalam agama kafirnya, lah kemudian akhirnya Islam lagi. Siapa misalnya? Kal Ash'as bin Qais, seperti Ash'as bin Qais, fa innahu kana mimman irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia termasuk orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'a bihi asiran ila Abi Bakar, kemudian ia datang lagi sebagai tawanan, ya, menuju atau kepada Abu Bakar. Fataba, lalu ia bertaubat. Wa qabila minhu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar menerima pertaubatannya, ya. Nah, kalau Ash'as bin Qais ini kan luar biasa sekali, ya. Pada masa Nabi dia masuk Islam, kemudian akhirnya murtad, baru masuk Islam lagi nanti pada masa Abu Bakar. Berarti kan ketika Nabi wafat, Ash'as bin Qais itu kan masih dalam keadaan murtad tuh. Namun ketika matinya dalam keadaan Islam lagi, ya, matinya dalam keadaan Islam lagi, itu tetap dia dinyatakan sahabat, ya. Karena dulu pada masa Rasulullah hidup, dia pernah bertemu dengan Rasulullah dan masuk ke dalam agama Islam, ya. Lalu pada akhirnya, ya, murtad tuh. Ya, akhirnya setelah murtad balik lagi, taubat lagi. Dan taubatnya diterima oleh Abu Bakar pada waktu itu, ya. Maka akhirnya Ash'as bin Qais tetap dinyatakan sebagai sahabat. Bagaimana mereka yang pada masa Rasulullah tidak pernah masuk Islam? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, peranannya besar sebenarnya dalam Islam, tapi enggak pernah masuk Islam, ya. Tetap saja dia tidak disebut sebagai sahabat. Coba Anda baca-baca sejarah. Apakah Abu Talib, bapaknya Ali itu, bapaknya Ali masuk dalam kategori sahabat? Pernah enggak ada yang nyebut Abu Talib radhiyallahu an? Enggak ada, ya. Enggak ada orang yang menyebut Abu Talib radhiyallahu an. Karena apa? Abu Talib pamannya Nabi, bapaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Kalau begitu kan jadi besan tuh, ya. Karena Rasulullah punya anak Fatimah nikah dengan Ali, Ali adalah anak daripada Abu Talib. Nah, ternyata dalam kasus kehidupannya Abu Talib itu sampai wafatnya tidak masuk ke dalam agama Islam. Maka kita tidak pernah mengenal ungkapan-ungkapan misalnya Abu Talib radhiyallahu an. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ada.
Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ada, tapi itu kembalinya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Abu Thalibnya. Kenapa? Karena Abu Thalib sampai meninggal dunia, sekalipun peranan dan jasanya besar dalam agama Islam, tapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Sampai akhir wafatnya Rasulullah sampai menjamin, wahai paman, udah nyebut syahadat saja deh. Kamu nggak usah beramal, kamu nggak usah sholat, kamu nggak usah ngapa-ngapain, ya. Tapi kalau kamu udah bersyahadat, menyatakan Allah sebagai Tuhan dan saya sebagai Rasul, saya akan jamin kamu nanti masuk surga. Ternyata Abu Thalib tetap ya bersikukuh, berpegang teguh kepada agamanya sampai meninggal dunia. Ayat demikian itu nanti Anda bisa cek ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Apabila Anda cari ayat ini di dalam kitab-kitab hadis, maka periwayatannya sangat kuat. Bukhari dan Muslim menyatakan ayat ini terkait dengan wafatnya Abu Thalib tidak dalam keadaan beragama Islam. Kalaupun katanya ada yang bilang Allah membangkitkan Abu Thalib, ya Allah membangkitkan Abu Thalib dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, ya itu perkara yang sulit dipercaya gitu maksudnya, karena tidak ada pernyataan dari Rasulullah. Hanya ada pernyataan dari kalangan ulama-ulama yang hidupnya juga tidak sezaman dengan Rasulullah. Jadi susah diterima. Ya, kalau seandainya Rasulullah yang bilang saja bahwa paman saya Abu Thalib setelah mati bangkit, ya, dibangkitkan oleh Allah dan masuk Islam selagi saya hidup, mungkin aman itu begitu, ya, bisa dipercaya. Tapi kalau yang berbicara adalah ulama yang hidupnya jauh dari Rasulullah, lalu berkata bahwa Abu Thalib dibangkitkan oleh Allah masuk ke dalam agama Islam, wah itu sulit dipercaya, ya, karena Rasulullah sendiri tidak menyatakan demikian. Wa yakhruju minhu, dan keluar daripada kelompok sahabat, man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hayatihi wa lam yajtami bihi, ya, orang yang beriman kepada Nabi tapi tak pernah bergabung, enggak pernah berkumpul bersama Rasulullah. Kan Najasyi, seperti Raja Najasyi, ya. Raja Najasyi ini banyak berkomunikasi dengan Rasulullah, tapi selama hidupnya dia enggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Semasa hidup itu hampir sezaman dengan Rasulullah. Raja Najasyi ini, ya, dari Habasyi. Tapi sayangnya Raja Najasyi ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada Nabi. Maka Najasyi tidak disebut sebagai sahabat. Kita tidak menyebutnya dengan sebutan An-Najasyi radhiyallahu an gitu misalnya. Wa man irtadda wa mata ala riddatihi, dan tidak termasuk orang yang murtad dan mati dalam keadaan murtad. Siapa misalnya? Ka Abdullah bin Khattal, ya, seperti Abdullah bin Khattal, qutila yaumal fathi, dibunuh atau terbunuh pada hari ekspansi Mekah. Wa Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, dan Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf irtadda fi zamani Umar, orang yang murtad pada zamannya Umar. Wa mata 'ala riddah, dan mati dalam keadaan murtad. Ya, kalau mati sih kapan saja boleh, ya, tapi matinya harus dalam keadaan Islam, masih tetap dikatakan sebagai sahabat. Tapi kalau mati dalam keadaan murtad, jangankan masa sahabat, masa Rasulullah saja, ya. Ada orang misalnya bertemu dengan Rasulullah, hidup pada masa Rasulullah, pernah beriman kepada Rasulullah, pas mati dia dalam keadaan murtad, dia tidak disebut sebagai sahabat karena matinya dalam keadaan murtad. Wasahabatu adadun kathirun, sahabat jumlahnya banyak. Wala yumkinul jazmu bihasrihim ala wajhi tahdid, dan tidak mungkin untuk memastikan jumlah mereka secara batasan tertentu begitu jumlahnya berapa. Lakin qila ala wajhi taqrib, akan tetapi dikatakan sebagai perkiraan saja jumlahnya, annahum yablughuna, bahwa mereka mencapai, ya, mi'ah wa arba'ata asyara alfan. Mi'ah 100, arba'ata asyara 14, alfan 1000. Jadi 114.000, banyak banget kalau gitu ya. 114.000 orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dan wafat bersama Rasulullah dan wafat dalam keadaan Islam gitu ya.
Kalau wafatnya kapan saja nggak jadi masalah. Yang penting pada waktu wafat dia tetap dalam keadaan Islam. Baik, naik dikit lagi Pak Setia ke atas. Oke. Sampai sini saja nanti ya. Halo sahabat, keadaan sahabat. Wa sahabatu kulluhum thiqat dzau adlin. Sahabat itu semuanya dianggap orang terpercaya dan dianggap seorang yang adil. Ya. Adil itu dalam agama ya, istiqamah dalam muruahnya. Udah jangan lupa nih, adil dalam ilmu hadis. Tuqbalu riwayatul wahid minhum, diterima periwayatan salah seorang di antara mereka, wa in kana majhulan, sekalipun majhulan tidak dikenal. Wadalika qalu, karena itu para ilmuwan atau para ahli hadis mengatakan jahalatus sahabi la tadurru, ketidakkenalan ya nama seorang sahabat la tadurru, tidak menjadi masalah ya. Artinya siapapun yang pernah berdialog dengan Rasul, bersahabat dengan Rasul ya, kemudian akhirnya namanya itu nggak dikenal siapa itu orang yang dia dengan Rasul, itu nggak jadi masalah. Baik, turun lagi ke footnote 54 Ustaz Sutria, terakhir mungkin. Ya, 54. Wad dalilu, dan dalil ala ma wasafnahu min hali sahabah, yang telah kami jelaskan tentang keadaan sahabat, annallaha atna alaihim wa rasuluhu fi indatin nusus, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka serta rasulnya dalam beberapa teks-teks ayat. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu qaulal wahidi minhum idza alima islamahu. Dan Nabi menerima ucapan ya seorang daripada mereka jika sudah beliau ketahui tentang keislamannya. Wala yas'alu an halihi, dan tak pernah Rasul bertanya tentang keadaannya. Ya. Jadi kalau Rasulullah udah tahu nih ada seorang sahabat masuk Islam, ada seseorang masuk Islam, enggak kenal orangnya, ya. Tapi dia mengucapkan sesuatu, itu ucapannya diterima oleh Rasulullah. Ya, contoh misalnya, Fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ja'a Arabiyyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, datang seorang Arabi. Arabi di sini orang Badui. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ini turun Pak Setria ke halaman 15 footnote. Terus ya, dikit lagi. Ya, awas lebih. Dikit lagi. Ya. Ini ra'aitul hilal, saya melihat hilal. Hilal awal bulan nih, ya. Yakni Ramadan, yaitu awal bulan Ramadan. Faqala, Nabi bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Orang Badui tersebut bilang, iya. Qala atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersyahadat bahwa Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Iya. Qala, lalu Nabi berkata, ya Bilal, wahai Bilal, adzin fin nasi fal yasumu gadan. Ya, umumkan hai Bilal pada manusia agar mereka semua besok berpuasa. Nabi itu tuh, Nabi tidak bertanya, siapa nama kamu? Ya, kemungkinan besarnya Nabi nggak tahu kali itu namanya, ya. Tapi orang ini langsung berdialog dan berhadapan dengan Rasulullah. Ketika Nabi bertanya, apakah kamu sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah? Jawabannya iya saja. Tapi anehnya Nabi Muhammad nggak pernah bertanya, siapa nama kamu? Ya. Nah, maka kalau begitu Arabi ini, orang Badui ini sangat memungkinkan Rasulullah sendiri nggak kenal. Ya. Tetapi tidak dikenalnya seorang sahabat di dalam meriwayatkan hadis itu tidak jadi masalah, ya. Artinya apa nih? Hadis yang sekarang tentang hilalnya Ramadan itu diterima ya oleh Rasulullah. Perkataannya diterima oleh Rasulullah. Walaupun cuma satu orang. Kalau kita kan di Indonesia kalau ingin menetapkan isbat Ramadan nggak cukup satu orang, ya, tapi harus banyak orang. Tapi kalau Rasulullah dengar sahabat satu, dia sudah bersahadat, ya, baik syahadat kepada Allah dan sahabat kepada Rasul, selesai sudah, ya. Statusnya dia sebagai seorang sahabat, maka dia diterima seutuhnya oleh Rasulullah dalam menyatakan sesuatunya. Baik, saya kira ini yang mungkin kita dapat bahas, ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi nih, jam 2. Sebentar. Kembali Pak Setia. Ya. Baik, syukron kasiron Bapak Ustadz Helmi Yusuf. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau
di dalam ilmu agama maupun ilmu duniawi, di antara dua hal itu ya, seperti ya ilmu duniawi dulu ya, kita sebenarnya bisa sih belajar secara otodidak ya, baik itu belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, ataupun belajar ya hal-hal keduniawian yang lainnya ya, seperti belajar piano, belajar gitar. Itu sih memang boleh kalau kita belajar secara otodidak. Tetapi kalau di dalam ilmu agama ya, termasuk belajar bahasa Arab, tafsir, hadis maupun akhlak, ilmu fikih, sesungguhnya itu memang mesti harus berguru. Kenapa demikian? Karena supaya kita perlu diketahui bahwa kita ini bergurunya sama siapa sih begitu. Agar nanti kita bisa mendapatkan sanadnya dari seorang guru itu yang telah berguru dengan guru-guru sebelumnya, seperti itu. Ustaz Dirga mau nanya, boleh? Sebentar Bu ya, saya ini cuma hanya ingin menjelaskan apa yang dikatakan oleh Ustadz Helmi Yusuf dulu. Sebentar Bu Nena ya. Ya, makasih. Jadi orang yang belajar agama secara otodidak, mohon maaf, itu akan menimbulkan kemudaratan yang ada di dalam diri kita dan juga diri umatnya, seperti itu. Maka pentingnya berguru supaya satu, kita bisa mendapatkan sanadnya dari seorang guru itu. Ya kan, kemudian yang kedua, ya agar supaya ya mungkin jalur periwayatan sanad-sanad hadisnya itu agar tidak terjadi misalnya ya bisa dhaif, bisa juga mudroj, bisa juga mursal, bisa juga mu'alaq, bisa juga munqati, seperti itu. Jadi inilah yang kita pernah pelajari ya beberapa waktu yang lalu ya, seperti hadis sahih, hasan maupun dhaif ya. Apalagi ini juga pentingnya tuh ya, kita kan mestinya tuh belajar rijalul hadis ya Ustaz Helmi Yusuf ya. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang para perawi hadis. Ya seperti ini as-sahabiyyu ya. Ini kan baru memulai ilmu mustalah hadis itu. Supaya apa? Supaya kita tahu, kita mendapatkan riwayat hadisnya dari siapa. Ya misalnya saya riwayat hadisnya tuh dari si fulan. Nah, si fulan tuh ciri-cirinya apa begitu. Ya kan? Apalagi juga nama lengkapnya, lahirnya ataupun wafatnya, guru-gurunya dan juga murid-muridnya, seperti itu. Itu semuanya terpacu di dalam kitab ya, baik itu Tahzibul Kamal, kemudian Takribut Takrib maupun Takribut Tahzib, seperti itu. Kira-kira demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu Nena ya. Iya, Ustaz. Bertanya, silakan Bu Nena untuk ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz, singkat saja kalau penyebutan untuk Muslim lalu murtad lalu ke Islam lagi itu apa sebutannya Ustadz? Syukran, assalamualaikum. Masya Allah. Kayaknya nggak ada bahasa khusus. Nggak ada ya? Biasa aja. Ya artinya dia kembali disebut Muslim lagi begitu. Ya. Tapi memang kalau dia keluar dari Islam maka bahasanya adalah murtad. Ya, sebenarnya kalau orang yang memahami bahasa dan istilah ini ya, itu tidak ada bahasa celaan atau bulian begitu sebagaimana mungkin yang akhir-akhir ini orang nggak mau disebut dengan kafir gitu misalnya. Iya. Orang Kristen nyebut kita kan domba. Mau Bu Nena disebut domba. bahasa kasarnya kambing loh kan gitu ya kan. Ya kambing loh tuh begitu bahasa kasarnya. Saya udah pernah dengar tuh ya, langsung orangnya. Jadi orang Kristen menyebut kita itu sebagai domba yang keder, domba yang hilang begitu. Domba yang sesat. Iya domba tersesat. Tapi pada waktu itu muncul di kalangan orang Islam sih sebenarnya. Jadi ada orang Islam tidak suka menyebut bahasa kafir untuk orang yang non Islam. Saya heran yang bela-belain itu orang Islam gitu. Ya. Padahal yang orang kafirnya mah biasa-biasa aja, nggak ada yang protes, nggak ada yang apa. Tapi malah orang Islamnya merasa tersinggung katanya dia kalau ada orang non Muslim disebutnya dengan kafir. Padahal itu bahasa halus.
Dari Allah malah menyebutnya, coba bahasa panggilannya, Qul ya ayyuhal kafirun. Kan sama dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Allah melembut-lembutkan loh panggilan kayak begitu. Sama orang beriman tuh dipanggil oleh Allah dengan panggilan lembut, panggilan baik, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, giliran qul ya ayyuhal kafirun, itu juga Allah manggil dengan sebutan yang bahasa yang lemah lembut, yang baik begitu ya. Bukan bahasa kasar itu. Ya, bukan bahasa kasar. Hanya kelihatannya orang Islam yang pengen banget belain non muslim kali supaya dibela-belain juga dia, supaya dianggap orang hebat kali begitu, akhirnya bela-belain supaya orang non muslim jangan disebut dengan kafir. Padahal kafir itu adalah bahasa yang bagus bagi mereka, adalah orang yang di luar Islam disebut dengan kafir, sebagaimana orang Kristen menyebut kita sebagai domba tersesat begitu. Bagi mereka kan pantas menyebut begitu. Kita dianggap sebagai domba tersesat oleh mereka, ya itulah bahasa mereka. Maka kita juga punya bahasa untuk mereka yang non muslim itu sebagai sebutan kafir gitu misalnya ya. Nanti kalau seandainya dia udah balik lagi, ya udah ya disebut lagi sebagai muslim sebagaimana biasa. Begitu Bu Nena. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ustaz Dirga mau pamit dulu, live dulu. Oh ya, silakan. Banyak terima kasih Bu Nena. Ilmunya, iya, Masya Allah. Maknanya fil muhadharah. Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau mau bertanya boleh juga untuk raise hand ya, tunjuk angkat tangan. Ya. Boleh Ana bertanya Ustadz? Ya silakan. Silakan. Bu siapa nih? Bu Sri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, kalau sanad kan langsung ke Rasulullah ya. Sanad ya, misalnya hadis, misalnya Al-Quran kan sanad ke Rasulullah. Yang ingin saya tanyakan, keturunan Rasulullah masih adakah sampai sekarang darah dari Rasulullah? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustadz. Yang dibilang masih keturunan Rasulullah kan udah beratusan tahun, memang masih ada turunan Rasulullah gitu, Ustadz, iya. Darahnya gitu. Baik, kalau saya tanya keturunan Adam masih ada nggak? Masih ada. Ada kita ini. Iya. Kita sendiri. Masa giliran keturunan Adam ada, yang lebih jauh aja ada, kita bilang masa keturunan Rasulullah kagak ada. Jadi masih ada ya, masih bersama. Ada. Kita begini Bu, yang lebih jauh daripada Rasulullah kita sebut itu sebagai keturunan Nabi Adam. Nabi Adam kan dibandingkan dengan Rasulullah jauhnya kemana-mana, begitu kan? Kenapa kita meragukan akan adanya keturunan Rasulullah begitu? Ada. Cuman memang ya kita bukan orang yang pantas kali ya untuk meneliti itu, karena ada lembaga khusus. Nanti Ibu kalau mau cari, saya lupa namanya itu kalau nggak salah ya. Pada waktu itu kan pernah Menteri Agama yang baru sekarang nih ingin mengecek betul nggak Habib Rizik itu sebagai keturunan Rasulullah, dan ternyata memang ada ya, kalau nggak salah urutan ke-37 gitu ya. Ini memang tercatat kalau mereka tuh yang punya keturunan dari Rasulullah tuh ada catatannya, ada kelompoknya, ada khusus, ada lembaganya ya, sehingga mereka nggak boleh sembarangan untuk menyatakan saya keturunan Rasulullah begitu, nggak bisa. Kalau dia tidak tercatat dalam keturunan Bani Alawiyin begitu, ya itu dia tidak bisa dinyatakan sebagai keturunan Rasulullah. Dan biasanya orang-orang yang betul-betul keturunan Rasulullah memang baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak betul-betul harus ketemu nasabnya kepada Rasulullah. Kalau tidak, itu tidak diakui juga ya. Harus betul-betul murni dari bapak jalurnya ketemu kepada Rasulullah, dari ibu juga ketemu jalurnya kepada Rasulullah. Di Indonesia ya alhamdulillah termasuk banyak ya orang-orang yang jalurnya ketemu dengan Rasulullah. Yang kita kenal mungkin di sini ya Habib Rizik termasuk satu ya. Kemudian Said Agil. Pak Said Agil juga ya? Said Agil juga ya. Said Agil Munawar itu juga adalah keturunan Rasul. Jadi nanti ada orang yang disebut dengan Syarif, ada yang disebut dengan Sayyid. Ya. Jadi bedanya apa? Yang satu dari keturunan Hasan, yang satu dari keturunan Husain. Kalau Sayyid, nah itu dari Husain. Kalau Syarif itu keturunan dari Hasan. Contoh Syarif Hidayatullah, ya. Nah Syarif Hidayatullah itu salah satu wali songo
itu adalah keturunan Rasulullah ya. Karena itu dia dinamakan dengan Syarif Hidayatullah tuh begitu ya. Pokoknya rata-rata orang yang kemungkinan besar nama depannya itu adalah menggunakan Sayyid gitu. Kalau perempuan biasanya Sayyidah atau Syarifah ya. Nah itu maka dia disebut dengan masih bagian daripada keturunan Rasulullah begitu. Dan itu nggak boleh nama-nama sembarangan dipakai untuk tampilan nama orang gitu Bu. Misalnya mohon maaf ya, nama saya Helmi Yusuf yang bukan keturunan Nabi, lalu saya taruh nama saya dengan kata-kata Syarif Helmi Yusuf gitu. Terus Sayyid Helmi Yusuf, nggak boleh itu. Ya, itu artinya saya menisbatkan diri saya kepada Rasulullah. Nah, itu berarti saya mendurhakai ibu bapak saya sendiri kalau begitu. Walaupun mungkin seolah-olah kelihatannya keren. Kelihatannya keren itu menisbatkan saya kepada Rasulullah, tapi saya durhaka jadinya sama bapak ibu saya. Karena jalur bapak ibu saya kan kagak ketemu dengan Rasul, gitu kan? Nah, jadi orang-orang yang mengaku dan menamakan dirinya dengan Sayyid dan Syarif, kalau seandainya itu bukan sebenarnya, artinya pada akhirnya ia durhaka kepada bapak dan ibunya sendiri. Ya, jadi nggak boleh. Berarti Ya. dari Jarul Fatimah ya Ustaz ya? Kan katanya Nabi nggak punya anak laki-laki, jadi nggak punya keturunan dong, kan gitu selama ini. Ya. Untuk Rasulullah memang sengaja ya Allah atur sedemikian keturunannya yang masih ada itu adalah keturunan dari jalur Fatimah. Maka semua anak-anak Rasulullah nanti merujuknya kepada Fatimah, ya, kepada Hasan dan Husain gitu. Ya, sementara di Arab kan ngambilnya dari garis ayah gitu kan. Yang nyeleneh kan gitu jadinya kan. Ya, kita mungkin tidak perlu menjadikan budaya Arab sebagai patokan karena itu kan budaya Arab, ya kan. Untuk Rasulullah kan bukan masalahnya budaya, tapi memang fakta bahwa anak Darahnya, Rasulullah ya. memang darahnya lahir dari Fatimah. Kenapa begitu? Karena khawatir kalau seandainya anak Rasulullah hidup yang dari kalangan laki-laki, itu nanti kaum munafikin itu akan menuduh, wah percuma jadi Rasul paling hebat tapi anaknya nggak jadi Nabi, itu begitu. Kalau seandainya tuduhan-tuduhan kayak begitu muncul lagi, itu terjadi perang besar-besaran nantinya, terus-menerus akhirnya ya. Karena ada tuduhan bahwa Rasulullah istilahnya bahasanya mungkin ya bisa jadi kita bilang bahasa kasarnya nih bodoh, nggak bisa menjadikan anaknya sebagai nabi gitu misalnya. Padahal kenabian itu kan bukan warisan ya kan, tapi anugerah dari Allah. Namun ketika seorang nabi akhir zaman, nabi besar, kekasih Allah nggak bisa menjadikan anaknya sebagai nabi, itu akan menjadi bahan bulian tuh bagi orang munafik. Maka anak-anak Rasulullah maka anak Rasulullah yang laki-laki itu memang diwafatkan dalam usia yang sangat muda sekali. Sebagai bukti bahwa Rasulullah punya anak, gitu aja. Dari kalangan laki-laki. Karena tuduhan bangsa Arab kan, karena tuduhan orang Arab bahwa Rasulullah itu gelarnya dari kalangan bangsa Arab yang mencelaknya sebutannya dengan Al-Abtar, ya. Al-Abtar itu adalah orang yang terputus dari keturunan laki-laki gitu. Kalau orang Arab dulu bilangnya begitu ya. Maka mereka menyatakan dengan Al-Abtar. Maka surah Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, yang Al-Abtar menurut Allah bukan gara-gara enggak punya keturunan, tapi malah yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, itulah yang Abtar katanya. Nah, untuk itu Rasulullah sebenarnya punya anak, cuman enggak gede gitu. Ya. Anak-anak laki beliau kan ada semuanya, ya. Sayangnya memang sengaja oleh Allah itu semuanya diwafatkan. Sebagai bukti bahwa Rasulullah memang pernah punya anak laki-laki. Enggak pantas kalau Rasulullah disebut sebagai Al-Abtar karena memang punya anak laki-laki. Permasalahannya wafat. Emang kalau wafat mau diapain? Ya kan? Nah, itu yang tidak disadari oleh kaum munafikin bahwa Rasulullah tetap sudah punya anak laki-laki, tapi mereka menginginkan kalau anak laki-lakinya itu tetap hidup. Tujuannya apa nanti? Oh, itu punya rencana besar mereka. Kalau nanti anak Rasulullah hidup dan Rasulullah mati tanpa bisa mewarisi kenabiannya, kita hajar lagi tuh di situ. Nah, kira-kira tuh rencana mereka di sana seperti itu. Kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan. Orang munafik kan paling pintar nyari-nyari kesalahan orang begitu, ya. Masya Allah. Oke. Luar biasa ya. Baik. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Yang penting tuh kita ya sekali lagi ya kita perlu mendapatkan sanad dari
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terus turunkan kepada para ulama sampai sekarang ini, misalnya seperti Ustadz kita, Ustadz Helmi Yusuf ya. Saya sendiri beberapa waktu yang lalu sih pernah baca sih tentang biografi almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa tuh beliau itu bersanadnya itu ya terus sampai ke Imam Bukhari tuh, subhanallah Bu, luar biasa. Nah dari Imam Bukhari terus ya sampai ke bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ini ya apa tuh, saya ingat sekali ya ibu-ibu ya, seorang Pak Ali Mustafa Yakub itu ya, beliau itu kan pengasuh Darussunnah International Institute. Saya sendiri waktu itu juga pernah belajar di sana ya, walaupun itu hanya sekolah takhris hadis. Itu sih waktu itu beliau sudah meninggal ya tahun 2016 yang lalu. Jadi ya wasiatnya beliau itu kepada santri-santrinya tuh ini, wala tamutunna illa wa antum katibun. Janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan menjadi seorang penulis. Itu sih motivasinya itu seperti itu Bu, luar biasa. Kira-kira demikian seperti itu Bu Fauziah maupun Bu Sri Wahyuni gitu. Baik, Bu Emma Khairunisa, silakan Bu Emma Khairunisa. Tadi sudah Latifah itu Bu Latifah. Bu Emma dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini sedikit ini sih agak beda dari materi ya Ustadz, nggak apa-apa ya? Ya. Ini gimana Ustadz hukumnya kalau misalkan kan ada seorang ibu wafat gitu ya, kemudian beliau meninggalkan anak, tapi salah satu anaknya itu ibaratnya dari dulunya pas ibu hidup juga mohon maaf bikin susah orang tuanya terus, udah dewasa, udah punya anak, udah punya istri, hampir tiap hari minta-minta terus sama ibunya gitu. Nah, memang maaf ya mungkin kalau orang sekarang agak terus juga untuk agamanya pun sholat enggak, apa segalanya enggak, pokoknya taunya ya mohon maaf ngertinya sekedar makan kayak gitu aja, pekerjaan juga enggak ada. Kemudian disepakatilah oleh keluarganya ini, oleh saudara-saudaranya bagaimana kalau jatah warisnya itu dipercayakan kepada salah satu saudaranya, tapi diberikan sedikit-sedikit gitu. Jadi jangan sampai nanti langsung habis gitu, kemudian kesininya akan bukan merepotkan dia aja, tapi merepotkan saudara yang lain. Apalagi dia punya anak, maka mungkin dititipkan Bu. Maaf Bu. Gimana Pak? Ya. Itu warisannya dititipkan gitu. Iya, maksudnya diam-diam gitu, misalkan keluarganya itu nggak ngasih tahu ke dia, pokoknya ini jatahnya yang sekarang ini, seperti itu aja gitu, tapi yang selebihnya tuh disimpan oleh saudaranya yang lain gitu kan ya, karena mengingatkan memang dia tidak berpikir ke depan gimana gitu kan ya, tidak bisa berpikir seperti itu, dan juga apalagi punya anak 2 gitu kan ya, yang tentu saja kan masa depannya masih panjang, itu harapannya seperti itu diperbolehkan nggak ya Ustadz yang seperti itu? Ya, baik. Jadi pada dasarnya kalau warisan itu udah ada furudul muqaddarah namanya ya, udah ada nilainya, udah ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa dirubah begitu. Misalnya seorang anak apabila dia gabung bersama laki dan perempuan, dia biasanya menjadi asabah ya. Asabah itu adalah mendapatkan sisa. Nanti sisa harta yang dia miliki dibagi bersama dengan perbandingan 2:1 ya. Setiap anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah, sekarang mungkin melihat situasi dan kondisi dan perilaku sang anak yang mungkin tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga kontrol emosi keuangannya begitu misalnya. Nah, nanti kita beralihnya bukan ke situ. Mungkin kalau kita belajar usul fikih itu larinya ke masalihul mursalah namanya ya. Gitu ya. Untuk menjaga jangan sampai nanti si anak tersebut berlaku boros, buang-buang duit ya kan. Juga mungkin nanti dikhawatirkan anak istrinya terlantar dan lain sebagainya. Tapi memang sang ibu atau si pewaris lah gitu misalnya ya, itu alangkah baiknya
berbicara bukan kepada satu orang saja begitu. Kalau misalnya anaknya ada lebih daripada satu gitu, semua anaknya selain dia itu diajak bicara kepada siapa harta itu dititipkan, kapan ngasihnya, berapa jumlahnya gitu misalnya, biar jelas. Jangan sampai nanti ada kecurigaan antar anak-anak yang lain kepada anak yang dititipi ini gitu. Misalnya anaknya ada 5. Mohon maaf ya, saya sebut saja begitu, misalnya anaknya ada 5. Satu tadi itu yang nakal tadi, itu hartanya dititipin kepada anak yang paling tua, misalnya si A lah begitu ya. Tapi si A hanya dia saja yang tahu, ya, B, C, D nggak ada yang tahu. Nah ini nanti akibatnya kalau ketahuan gitu, kok lu dapat harta segini dari ibu. Nah, misalnya terus ibu dia bilang sih ngaku ini harta buat si Fulan katanya adik kita gitu. Jangan sampai dia habis-habisin. Nah itu nanti yang lain ini bisa jadi ngomong tuh yang si nakal tadi gitu. No, duit lu nama dia no, ambil sono tuh begitu jadinya kan. Nah alangkah indahnya kalau si pewaris dalam hal ini orang tua sebelum melaksanakan itu semuanya sebelum itu nitipinnya bukan kepada satu anak ya. Yang megang boleh satu anak tapi berwasiatnya berpesannya kepada anak yang lain selain mohon maaf ya yang nakal itu gitu. Misalnya ada 4, ada 5 gitu, yang nakal 1 kepada yang 4 ibu itu harus ngomong semua. Ini mohon Bu titip buat hartanya si Fulan anak ibu nih yang 1 ibu titipkan kepada kalian semua ya, tapi ini ibu titipin kepada kakak kalian yang paling tua supaya nanti diatur ya penggunaannya, pengeluarannya dan sebagainya. Begitu. Nah, itu namanya nanti kalau kita alihkan kita beralih kepada masalihul mursalah namanya begitu. Itu Bu ya. Kalau misalkan itu anaknya ada salah satu anak yang sudah tidak muslim lagi itu sama sekali nggak dapat atau gimana Ustadz kerahimannya ya? Kalau udah nggak muslim itu namanya tidak boleh mewarisi lagi ya. Gitu ya. Jadi hadisnya itu la yarithul kafirul muslima wala muslimal kafira. Tidak boleh orang muslim mewariskan kepada orang kafir dan juga orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang muslim. Memang dalam ilmu waris begitu bentuknya. Udah ya, seperti tidak itu boleh. ya Ustadz, ininya letter-leknya seperti itu ya. Betul ya. Kalau nanti seandainya mau dibagi juga, maka bentuknya bukan waris. Ya, bentuknya bukan waris. Apakah hibah atau wasiat gitu misalnya, boleh. Tapi bukan waris. Tapi kalau yang namanya waris itu seorang kafir anak sekalipun itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena statusnya sebagai orang kafir gitu. Yang enak begini, kalau ibunya atau pewaris ya, orang tua, bapak, ibu meninggal dunia, maka adik kakak yang masih ada itu bisa berembuk terlebih dahulu, berbicara terlebih dahulu baik-baik, dilihat dari status agama gitu ya. Maka dia dianulir sebagai ahli waris. Tapi mungkin diberikan sebagai sebuah bentuk pemberian begitu. Caranya bagaimana? Diatur aja bahwa pemberian ini harta diberikan kepada ahli waris terlebih dahulu, tapi nanti oleh ahli waris yang mendapatkannya harus memberikan kepada saudaranya yang kafir itu gitu. Ya. Gitu, misalnya tadi saya katakan begini. Tadi anaknya ada 5 misalnya, 1 kafir ya. Nah, harta yang jadi warisan turun dulu kepada anak yang 4. Tapi anak yang 4 harus sepakat bahwa nanti sebagian dari warisan harus diserahkan kepada saudaranya yang kafir tersebut sebagai bagian daripada kasih sayang sesama manusianya, bukan sesama kerahiman lah bahasanya. Nah, kenapa? Karena ada status kafir, dia kan tidak bisa mewarisi. Tetapi kalau sesama anak ngasih kan bukan warisan ya kan? Iya. Iya, kalau anak yang 4 tadi itu misalnya anak yang 4 itu ngasih kepada saudaranya kafir kan boleh. Ya kan, nggak apa-apa. Nah, jadi harta warisan turunkan dulu kepada 4 anak. Nanti keempat anak itu harus sepakat bahwa nanti sebagian hartanya diserahkan kepada saudaranya yang kafir itu gitu. Mau jumlahnya sama nggak apa-apa. Sehingga akhirnya si anak tersebut seolah-olah sama sebenarnya mendapatkan warisan juga jumlahnya begitu. Oh, kalau jumlahnya sama nggak masalah ya Ustadz? Nggak masalah. Tapi harus dialihkan dulu kepada saudara gitu ya. Jangan langsung sebagai warisan. Jadi nanti si anak yang kafir itu
mendapatkan harta bukan warisan tetapi pemberian dari saudara gitu ya. Baik. Emang kalau yang namanya warisan susah Bu kalau nggak ngerti. Iya betul. Ya. Itu bisa bikin ribut tuh, bisa kasagolok bisa tuh begitu. Pasang keris. Ustadz tanya dong Ustadz. Baik, Bu Ida Dharma, silakan Bu. Kalau misalnya harta warisannya langsung dibagi, ada 6 anak, ada 3 laki, 3 perempuan gitu, dibagi sama, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Kan anak laki bukannya 2 kali dari bagian perempuan. Kalau sepakat nggak apa-apa Bu. Oh nggak apa-apa ya. Kalau sepakat antar semua ahli waris, misalnya yang meninggal bapak, berarti kan masih ada ibu misalnya. Nah, ibu berapa, bapak berapa, anak-anak berapa. Kalau mau dibagi sama, tapi semuanya harus setuju gitu, nggak apa-apa. Dan mereka harus tahu itu ya Ustadz, punya apa? Ada ilmunya dulu, bahwasanya ini tuh seharusnya bagiannya sekian-sekian gitu ya Ustadz. Katanya harus kan ada ilmu faraid namanya Bu. Ada ilmu faraid. Iya. Belajar Bu sama ini apa keluarganya dari almarhum Kiai Haji Saifuddin Amsir, Ibu Haja Badra Uyuni. Ataupun belajar sama suaminya tuh, Kiai Haji Muhammad Adnan, menantunya. Ya kepada siapa aja sih boleh lah kita untuk belajar. Memang kalau belajar waris susahnya itu ada hitungannya. Bagi kita yang udah tua-tua kayak gini ngitung-ngitung lagi kayaknya mumet gitu ya kan. Dibaginya sebelum meninggal Ustadz misalnya. Boleh. Boleh. Itu namanya. Ya, boleh. Sebelum meninggal boleh. Bahkan itu lebih baik menghindari konflik gitu. Nantinya begitu. Iya. Jadi bapak ibu udah meninggal udah nggak ada yang ribut lagi jadinya. Walaupun bagian yang perempuan lebih besar gitu nggak masalah ya Ustadz. Kalau sepakat nggak apa-apa. Oke. Iya kalau sepakat nggak apa-apa. Yang penting semua sepakat. Misalnya anak laki dapat misalnya kita perkirakan gitu ya. Anak laki dapat 2 juta seharusnya, anak perempuan seharusnya 1 juta, kan tuh 1:2 tuh ya begitu. Betul. Nah, sekarang disamain aja dah semuanya. Duit yang 3 juta itu dibagi menjadi 1,5. Nah, kan aman kalau begitu ya kan. Tapi semua mau nggak begitu gitu. Kalau semuanya mau, udah nggak apa-apa. Gitu. Yang penting sepakat ya Ustadz, walaupun perempuan lebih besar dapatnya misalnya. Oh iya, baik. Tapi saya sarankan sesepakat-sepakatnya yang perempuan sebaiknya paling tidak sama. Jangan melampaui bagian yang laki-laki gitu. Nah, paling tidak misalnya kalau ada bagian uang 3 juta itu misalnya yang laki kan mestinya dapat 2 juta. Yang perempuan dapatnya 1 juta gitu misalnya. Maka paling tidak sama ya, yaitu laki-laki 1,5, perempuan 1,5. Jangan dibalik, yang laki menjadi 1, yang perempuan menjadi 2 juta. Salah jadinya kalau begitu. Walau itu yang bagi dari ayahnya gitu, nggak masalah ya. Kalau selagi pembagian itu ayahnya masih hidup, itu kan bukan warisan namanya, hibah. Ya. Hibah, iya nggak apa-apa kan itu ya. Kalau hibah sih ya terserah bapaknya mau bagi berapa aja nggak jadi masalah itu. Iya. Oh ya. Iya Ustadz, makasih. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf nih Pak Sutria, jam 2.30 ada kuliah online lagi nih. Baik. Tadi pagi mestinya kuliah di PTIQ ditunda ke jam 2:30 gitu jadi. Oh ya, oke. Ini tinggal 5 menit lagi soalnya. Baik ya Ustaz. Baik. Di WA aja Bu ya, Bu Latifah. WA aja Bu ya. Ini karena tinggal 5 menit lagi. Sayanya harus ngajar lagi soalnya nih. Oke. Ya, mohon maaf Bu Latifah. Ya, baik. Ini saja dulu ya yang kami sampaikan ya, baik dari Ustaz Helmi maupun saya sendiri selaku host. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari kami. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit duluan ya. Mohon maaf. Jangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tadi